Saya terima nikah dan kawinnya Priska Sucita binti Adi Supriyadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Mas Fahrul dengan lantangnya. Hanya satu kali pengucapan ia sudah membuatku sah menjadi istrinya. Hari impian setiap wanita yang dipinang oleh lelaki pujaannya. Apalagi untukku yang sebelumnya belum pernah berpacaran sama sekali. Aku yang tak pandai bergaul dan seringkali menghabiskan waktu dengan membantu orang tua membuatku tak banyak mengenal lelaki. Aku memang lahir dari keluar biasa yang serba pas-pasan. Namun dipinang oleh Mas Fahrul membuatku bahagia sekali. Tak hanya karena aku mencintainya saja, namun karena Mas Fahrul begitu royal juga pada keluargaku. Pesta resepsi pernikahan ini bahkan Mas Fahrul yang tanggung semua biayanya karena ia mengerti akan kondisi keluargaku yang pas-pasan. Di pesta ini, banyak kerabat Mas Fahrul yang datang untuk memberikan selamat. Begitu juga teman-temanku yang tak menyangka kalau aku yang tak pandai bergaul bisa mendapatkan suami setampan Mas Fahrul. Selama acara resepsi semuanya baik-baik saja, tak hentinya Mas Fahrul bersikap mesra padaku dengan selalu memegang dan mengusap tanganku membuat hatiku jadi berdebar. Mas Fahrul sudah tak memiliki orang tua, bahkan saudara kandung pun ia tak ada. Itulah kenapa ia bersikap baik pada bapak dan ibuku karena dia merasa seperti pada orang tua kandungnya sendiri. Selesai resepsi, aku langsung diboyong ke rumahnya. Rumah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tak ada yang spesial di rumahnya, tak sesuai dengan bayanganku. Aku kira dia menyiapkan kamar pengantin yang berhiaskan banyak bunga di atas ranjang. Namun rupanya tak ada setangkai bunga pun di sana. Pres, ini hadiah pernikahan dari para tamu kamu saja yang pegang. Gunakan untuk kebutuhanmu ya. Ucap Mas Fahrul seraya memberikan kotak berisi amplop dari para undangan yang hadir tadi. Aku tentu terkejut dengan semua ini. Aku tak berharap kotak amplop ini akan ia berikan padaku. Sudah dibuatkan pesta tanpa mengeluarkan uang sepeser pun membuat aku sangat bersyukur ditambah lagi dengan hadiah pernikahan ini. Kenapa tak kita simpan bersama saja, Mas? Ini kan untuk kita berdua? Tanyaku. Mas Fahrul yang sedang mengambil handuk dan membuka baju atasannya menengok sebentar sambil tersenyum. Untukmu saja. Kalau kamu belum perlu maka tabungkan saja uang itu. Jawab Mas Fahrul lagi. Ia kemudian masuk ke kamar mandi dengan bertelanjang dada membuat aku terpana akan tubuh putih bersih dan dada bidang miliknya. Belum lagi deretan kotak di perutnya yang sering aku lihat dimiliki pria-pria di drama Korea. Aku benar-benar menyukai bentuk tubuh suamiku. Tadinya aku ingin segera membuka kotak amplop itu, namun kurungkan. Kumasukkan saja kotak tersebut ke dalam lemari pakaianku. Aku membersihkan wajahku dari riasan tebal bekas acara tadi. Sementara baju sudah aku ganti saat selesai resepsi tadi di gedung. Mas Fahrul cukup lama berada di dalam kamar mandi. Sambil menunggu, aku menatap wajahku sendiri yang sudah tanpa riasan di depan cermin. Ada rasa tak percaya diri saat melihat tubuh Mas Fahrul tadi, namun aku coba menyingkirkan semua itu. Mas Fahrul selama ini terlihat begitu menyayangiku jadi aku harus percaya diri di depannya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dan menyeruak aroma maskulin dari sabun yang sepertinya Mas Fahrul gunakan. Dadaku semakin bergemuruh kencang. Pas kalau kamu mau mandi handuknya di dalam lemari ya. Ucap Mas Fahrul tanpa melirikku sama sekali. Oh iya Mas, aku memang mau mandi. Tubuhku rasanya lengket. Jawabku. Aku segera mengambil handuk sesuai petunjuk Mas Fahrul kemudian berlalu masuk ke kamar mandi. Kusiram tubuhku dengan air dan kugosok menggunakan sabun hingga bersih. Meskipun aku tak pandai bergaul namun aku tahu apa yang mesti dilakukan pasangan pengantin baru di malam pertama. Aku tak mau membuat Mas Fahrul kecewa makanya aku harus mempersiapkan semuanya dengan membuat tubuhku harum. Sebetulnya aku malu jika harus keluar kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk saja. Namun aku sadar kalau aku sudah menjadi seorang istri dan hak suamiku untuk tahu tubuhku. Dengan rambut basah yang juga digulung handuk, aku keluar kamar mandi. Tapi ternyata tak aku temukan Mas Fahrul di kamar. Mas Fahrul! Kamu di mana Mas? Teriakku memanggil namanya.
Aku memang cukup lama tadi di kamar mandi, karena aku berusaha mengatur nafasku agar tak terlihat gugup di depan suamiku. Apa jangan-jangan Mas Fahrul kesal menungguku mandi makanya ia keluar kamar ya? Aku memutuskan mencarinya keluar kamar masih dengan hanya menggunakan handuk saja. Di rumah ini memang hanya aku dan Mas Fahrul yang tinggal jadi aku merasa tak perlu khawatir. Saat keluar kamar, lampu ruang tengah bahkan ruang tamu sudah gelap semuanya. Namun televisi masih menyala. Rupanya Mas Fahrul sedang menonton televisi mungkin. Mas, kamu tak lelah? Kenapa masih menonton? Tanyaku seraya menghampiri sofa di depan televisi. Aku memang tak melihat Mas Fahrul sedang duduk, namun aku pikir mungkin dia nonton sambil baringan dan ternyata benar. Mas Fahrul berbaring di sofa depan TV. Aku menghampirinya. Ternyata Mas Fahrul bahkan sudah terlelap dengan terdengar dengkuran halusnya. Kasihan dia, pasti dia kelelahan karena acara hari ini. Aku bingung harus membangunkan dia atau tidak. Namun, mendengar suara dengkurannya membuat aku jadi tak tega untuk membangunkannya. Akhirnya aku kembali ke kamar kemudian aku ambil selimut di kamar untuk menutupi tubuh Mas Fahrul agar tak kedinginan. Setelah selesai aku masuk lagi ke kamar dan segera mengenakan pakaian tidurku. Aku pun sebetulnya sama lelahnya dengan Mas Fahrul. Begitu kepala ini menempel di bantal seketika aku terlelap. Aku terbangun saat mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Kulihat jam di dinding dan rupanya ini sudah pukul 5:30 pagi. Astaga, aku kesiangan! Aku bergegas turun dari ranjang dan merapikan rambutku yang berantakan. Setelah itu, kulihat ranjang bekas aku tidur semalam, sangat berantakan sekali bahkan spray saja terlepas dari tempatnya dan guling ada di lantai. Memalukan sekali, apa aku tidur seperti ini sampai satu kasur berukuran besar pun habis dikelilingi olehku. Aku segera merapikannya karena di kamar mandi masih terdengar gemericik air dan aku yakin itu Mas Fahrul. Aku tak mau di hari pertamaku menjadi istrinya, Mas Fahrul sudah hilang rasa karena melihat caraku tidur yang berantakan meskipun sebetulnya aku yakin dia sudah melihatnya saat tadi masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian Mas Fahrul keluar dari kamar mandi sambil tersenyum. Sudah bangun rupanya Pras. Kamu nyenyak sekali tidurnya sampai aku bangunkan saja kamu tetap terlelap. Kalau kamu masih lelah tidur saja lagi, tak apa. Suruh Mas Fahrul. Aku malah malu mendengar ucapan suamiku. Bisa-bisanya aku begitu lelap sampai ia bangunkan pun tak aku dengar. Iya Mas, maaf. Aku sangat lelah karena acara kemarin makanya sampai tak dengar kamu bangunkan. Oh iya maaf, semalam aku tak membangunkan Mas juga karena aku tak tega melihat Mas tidur sampai mendengkur. Aku takut Mas Fahrul marah karena aku tak membangunkannya dan meminatnya pindah ke kamar tadi malam. Tak apa Pres, aku juga kelelahan. Ya sudah, kamu mau tidur lagi atau mandi? Aku mau keluar beli sarapan. Kamu mau sarapan apa? Tanya Mas Fahrul sambil menyisir rambutnya. Aduh, seharusnya hari pertama menjadi istri aku bisa bangun lebih pagi dan menyiapkan suamiku sarapan. Tapi ini malah sebaliknya. Apa saja Mas? Jawabku malu. Saat Mas Fahrul sudah keluar kamar, aku segera pergi mandi. Kali ini mandi kilat karena aku ingin menyiapkan kopi untuk suamiku. Aku juga berdandan kilat, hanya dengan menggunakan bedak dan lipstik saja juga parfum. Namun setelah sampai di dapur, rupanya 2 cangkir minuman sudah tersedia dengan asap yang masih mengepul. Yang satu berisi kopi hitam dan satunya teh. Pasti ini Mas Fahrul juga membuatkan teh untukku. Aku bingung apa yang harus aku kerjakan. Mau menyapu tapi lantai bahkan sudah bersih dan mengkilap. Mau masak juga kan Mas Fahrul sedang membeli sarapan. Rumah ini sudah sangat rapi bahkan tak ada yang menyangka kalau ini rumah seorang pria yang tinggal sendirian. Akhirnya aku duduk saja di sofa tempat semalam Mas Fahrul tidur. Sudah selesai mandinya Pres? Ayo kita sarapan. Mas juga sudah membuatkanmu teh hangat, kalau gulanya kurang kamu bisa tambah sendiri ya. Kata Mas Fahrul. Dia bahkan menyiapkan mangkuk untuk kami makan bubur ayam yang ia beli. Mas maaf ya, seharusnya aku yang melakukan ini semua.
Di hari pertama menjadi istri tapi malah kamu yang melakukan semuanya. Tak usah bicara seperti itu, ayo kita makan saja. Aku senang melakukan ini semua. Jawab Mas Fahrul lagi. Memang senyuman tak pernah lepas dari wajah tampan Mas Fahrul, namun tetap saja aku merasa malu. Selesai sarapan aku segera membereskan piring kotor dan hendak mencucinya. Kali ini jangan sampai Mas Fahrul yang mengerjakannya. Kalau kamu masih lelah simpan saja dulu mangkuk kotornya. Nanti biar Mas yang cuci pas. Suruh Mas Fahrul. Aku tak berniat menjawabnya, segera ku cuci saja mangkuk kotor tadi. Setelah selesai, aku duduk di samping Mas Fahrul yang sedang sibuk dengan ponselnya. Kuberanikan diri untuk bermesraan duluan dengannya meskipun aku tidak tahu caranya, namun aku sempat melihat di drama Korea favoritku. Kulingkarkan tanganku di tangan Mas Fahrul, kemudian kusandarkan kepalaku di pundaknya. Mas, aku senang sekali akhirnya kita menikah. Ucapku sambil mengusap halus tangannya. Tanpa kusangka Mas Fahrul malah melepas pegangan tanganku. Maaf Pres, Mas harus ke toilet dulu. Ucap Mas Fahrul seraya menyingkarkan tanganku dari tangannya. Namun kali ini aku merasa tak ada kelembutan dari cara dia menyingkarkan tanganku. Apa Mas Fahrul tak mau aku pegangnya? Atau dia memang benar-benar ingin ke toilet? Seharian itu kami tak banyak bicara setelah dia mencoba menghindariku. Aku juga tak lagi berusaha mendekatinya karena masih sakit hati atas penolakannya tadi. Sampai saat malam, aku sudah menunggunya di dalam kamar namun dia tak kunjung masuk juga. Tadinya aku ingin keluar menyusulnya dan meminta dia menemaniku tidur di kamar. Namun, aku ingat kembali saat dia melepas pegangan tanganku tadi siang dan aku takut itu terulang lagi. Akhirnya kubaringkan tubuhku di atas ranjang dan berusaha memejamkan mata. Sampai tengah malam aku masih terjaga, aku berharap Mas Fahrul akan datang ke kamar lalu menunaikan kewajibannya padaku sebagai istrinya. Tak terasa air mata ini menetes karena luka di hati ini. Apa suamiku kembali ketiduran di sofa sampai-sampai ia tak ingat pada malam pertamanya? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku, hingga akhirnya aku tertidur tanpa sadar. Aku yang semalam baru tidur pukul 2 dini hari jadi bangun kesiangan lagi. Pukul 7 pagi aku baru bangun dan tak terdengar suara apapun di rumah ini. Aku keluar kamar setelah membasuh wajahku. Kulihat ada secangkir teh serta roti di atas meja makan. Di sana juga ada selembar kertas yang diletakkan di bawah cangkir. Kuambil kertas tersebut kemudian kubaca. Priska, ini sarapan untukmu. Mas hari ini sudah mulai bekerja. Maaf tadi Mas tak pamitan padamu karena melihat kamu yang sangat nyenyak. Tak usah memasak, jika ingin makan kamu bisa pesan makanan secara online saja. Sepertinya Mas Fahrul tak merasa bersalah sama sekali atas sikapnya yang masih belum mau menyentuhku. Aku punya rencana. Aku akan membuat kejutan untuk Mas Fahrul dan aku yakin kali ini akan berhasil. Aku segera sarapan dengan makanan yang sudah Mas Fahrul siapkan. Setelah selesai aku segera mandi, aku akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Akan kuhidangkan makan malam romantis saat Mas Fahrul pulang kerja nanti. Kugunakan uang pemberian Mas Fahrul dari amplop para undangan yang datang. Aku membeli banyak bahan makanan untuk memenuhi kulkas yang memang kosong. Saat hendak keluar dari pasar, aku melihat toko pakaian dalam dan sebuah ide menggelikan muncul di pikiranku. Aku segera masuk meski dengan malu-malu. Kupilih sebuah lingerie berwarna hitam yang rencananya akan kugunakan nanti malam. Bukan aku kegatalan, aku merasa sudah sah menjadi istrinya dan mencoba membuat suamiku bahagia. Itu tak salah bukan? Setelah kudapatkan semuanya barulah aku pulang dengan taksi karena belanjaanku cukup banyak. Sesampainya di rumah aku segera merapikan belanjaanku dengan menyusunnya di dalam lemari pendingin. Aku juga mulai meracik apa yang hendak aku masak sehingga saat sore aku sudah selesai memasak 5 hidangan sekaligus. Aku segera pergi mandi untuk menghilangkan bau masakan di tubuhku. Selesai mandi, aku tak langsung menggunakan pakaian. Aku menatap tubuhku sendiri yang polos di depan cermin lemari yang besar. Kuambil lingerie yang baru kubeli dan kutempelkan di tubuhku. Seketika wajahku memerah karena malu.
Aku tak bisa membayangkan jika aku menggunakan ini di depan Mas Fahrul nanti malam. Kusimpan lagi lingerie tersebut di dalam lemari dan kuambil daster satu tali dari lemari. Lemari bajuku dan Mas Fahrul memang terpisah. Mas Fahrul bilang jangan sesekali menaruh barang-barang kami bersamaan, alasannya agar mudah saja mencarinya. Aku berdandan mengenakan segala alat tempur wanita yang aku punya dari seserahan pernikahan. Meskipun tak biasa, tapi ku coba memakainya dengan bantuan dari melihat video. Rupanya menjadi wanita itu sulit, berdandan saja membutuhkan waktu karena harus beberapa kali aku menghapusnya. Tepat pukul 6:30 malam aku sudah selesai dengan riasan yang menurutku sangat memuaskan. Tak lupa aku semprotkan parfum di pakaianku, kemudian aku segera ke dapur. Aku sudah memperkirakan kalau Mas Fahrul akan sampai rumah pukul 7 malam. Segera ku panaskan kembali masakan tadi agar nanti hangat saat dihidangkan. Ku tata meja makan dengan sebaik mungkin dan tak lupa ku pasang lilin serta ku hiasi bunga di atas meja. Aku tersenyum sendiri melihat hasil kerjaku hari ini. Semoga saja suamiku suka. Tok, tok, tok. Priska, aku pulang. Panggil Mas Fahrul dari luar rumah. Pintunya memang sengaja aku kunci tadi. Aku segera membukakan pintu. Iya Mas, aku dah. Ucapanku terhenti saat melihat Mas Fahrul datang dengan dua temannya, yakni Mas Edwin dan Mas Rudi. Dua teman dekat Mas Fahrul yang memang sudah beberapa kali bertemu denganku. Ada Mas Edwin dan Mas Rudi juga. Ucapku sambil menutupi pundak dan dadaku yang terbuka karena daster yang aku kenakan. Tentu aku risih jika bagian tubuhku terlihat oleh lelaki lain. Suamiku saja belum pernah melihatnya, masa harus kuumbar pada lelaki lain. Ya pues, kami masih ada pekerjaan yang belum selesai, makanya akan kami selesaikan di sini. Ayo Wad, masuk. Ajak Mas Fahrul. Aku segera menyamping di sisi pintu memberi jalan untuk ketiga lelaki itu masuk. Wangi sekali pues, apa kamu habis memesan makanan? Tanya Mas Fahrul di depan yang lainnya. Tidak Mas, aku masak. Apa Mas sudah makan malam? Tanyaku basa-basi. Padahal tadinya aku berharap bisa makan malam berdua saja dengan Mas Fahrul. Wah, kebetulan kami belum makan malam pres, tapi apa kamu masak banyak? Tanya Mas Fahrul sambil tersenyum. Lumayan Mas, ya sudah biar aku siapkan dulu makanannya. Meskipun kecewa aku tetap menyiapkan makanan untuk Mas Fahrul dan teman-temannya. Setelah siap ku panggil Mas Fahrul dan temannya. Mas, makanannya sudah siap. Makanlah sekarang selagi masih hangat. Ucapku. Mas Fahrul segera mengajak kedua temannya untuk menuju meja makan. Saat mereka hendak makan, aku memilih untuk masuk ke kamar. Rasanya aku kehilangan nafsu makanku. Priska, kamu tak ikut makan dengan kami? Tanya Mas Fahrul saat aku hendak pergi meninggalkan meja makan. Tidak Mas, aku sudah makan. Aku ke kamar saja ya Mas. Tanpa menunggu jawaban Mas Fahrul, aku segera masuk kamar. 30 menit kemudian ku dengar mereka sudah selesai makan. Tapi aku tak berniat keluar untuk membereskan piring kotor. Aku memilih untuk tidur saja daripada melihat mereka yang sibuk dengan pekerjaannya. Tepat pukul 12 malam aku terbangun dan lagi-lagi tak kudapati suamiku tak tidur di ranjang. Samar-samar aku mendengar suara televisi masih menyala, sepertinya Mas Fahrul kembali tidur di sofa. Jika acara makan malam itu gagal, maka untuk membawa Mas Fahrul tidur denganku malam ini aku tak boleh gagal. Aku segera mengganti pakaianku dengan lingerie. Baju tipis ini membuat tubuhku terlihat seksi. Kulangkahkan kaki keluar kamar menuju sofa ruang TV. Lampu memang sudah gelap, namun ada cahaya dari televisi yang menyala. Kulihat juga Mas Fahrul duduk di sofa, yang berarti ia belum tidur. Mas, kamu belum tidur? Tanyaku menghampiri Mas Fahrul, kemudian bergelayut manja di lengannya. Loh Priska, kamu belum tidur? Astaga, apa-apaan kamu ini? Kenapa pakai baju seperti ini? Cepat masuk dan ganti pakaianmu sekarang juga.
Mas Fahrul yang awalnya berkata lembut mendadak bicara dengan nada tegas saat melihat aku hanya mengenakan lingerie. Aku tentu terkejut dengan sikapnya yang menolak aku bahkan menyuruhku segera mengganti pakaian. "Kenapa, Mas? Apa aku tak pantas mengenakan ini? Aku sengaja membelinya untuk menyenangkanmu, Mas. Ini malam ketiga pernikahan kita dan kamu belum tidur denganku." Sekalian saja kuungkapan apa yang ada di dalam hatiku agar ia tahu kalau aku begitu menantikan malam pengantin kita. "Bukan begitu, Priska. Masalahnya Edwin masih ada di sini. Cepat kamu masuk kamar sebelum Edwin melihat semua ini," jawab Mas Fahrul sambil menarik tanganku menuju kamar. Deg. Astaga, kenapa aku bisa seceroboh ini? Bagaimana kalau sampai Mas Edwin melihat aku berpenampilan seperti ini? Pantas saja Mas Fahrul marah dan menyuruhku cepat mengganti pakaian. "Tapi Mas, kenapa Mas Edwin belum pulang sedangkan ini sudah tengah malam? Mas Rudi saja sudah tak ada di rumah ini kan?" tanyaku penasaran. "Edwin kelelahan dan dia ingin menginap di sini. Sudah kamu masuk saja dan jangan keluar sebelum ganti pakaian." Tidak, lebih baik kamu tidur saja ya, istirahat dan jangan keluar kamar lagi," perintah Mas Fahrul yang mendorongku agar aku masuk ke kamar. Kekesalanku semakin bertambah saja, bukan hanya pada Mas Fahrul saja, tapi juga pada Mas Owen. Kenapa dia harus menginap sih padahal dia tahu kalau aku dan Mas Fahrul masih pengantin baru? Kulempar lingerie yang sudah aku lepaskan ke lantai kemudian aku kembali mengenakan pakaianku yang tadi lalu pergi tidur. Semenjak kejadian itu, Mas Fahrul bersikap seperti biasanya padaku. Namun jika malam juga seperti biasa ia akan tidur di sofa. Aku sudah bertekad untuk tak lagi berusaha membuatnya tidur denganku. Biarlah rumah tangga ini berjalan semaunya. Sebulan sudah usia pernikahan kami dan aku masih tetap menjadi istri yang belum disentuh oleh suamiku sendiri. Dalam sebulan ini malah Mas Edwin sudah 4 kali menginap di rumah kami. Jika diingat-ingat, setiap minggu pasti saja ada waktu di mana Mas Edwin selalu menginap. Anehnya, setiap menginap Mas Edwin akan tidur di kamar tamu sedangkan Mas Fahrul di sofa TV. Seolah kamar tamu itu sudah menjadi kamar khusus bagi Mas Edwin. Hari ini rencananya aku dan Mas Fahrul akan berkunjung ke rumah orang tuaku. Dengan naik mobil Mas Fahrul kami pergi setelah sarapan. Di perjalanan, Mas Fahrul mengajakku untuk mampir ke sebuah swalayan. Dia bilang akan berbelanja untuk keperluan bapak dan ibu di rumah. Sebetulnya aku yang disuruh memilih, namun karena aku bingung harus membeli apa akhirnya aku hanya mengekor mengikuti Mas Fahrul yang memenuhi troli yang dibawanya. Dari mulai beras, mie instan, telur bahkan ikan dan roti juga keperluan kamar mandi dibeli Mas Fahrul. Ini aku pikir dia sekalian juga membeli stok untuk di rumah, tapi ternyata semua isi troli ini untuk orang tuaku juga kedua adikku. Selesai membayar, kami melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah orang tuaku, semuanya menyambut kedatangan kami. Mas Fahrul meminta Thorik untuk membantunya membawakan barang belanjaan di mobil. Thorik merupakan adik lelakiku yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Ibu bergegas ke dapur membuatkan kopi untuk Mas Fahrul sementara aku membantu merapikan barang belanjaan. "Wah, banyak sekali mbak bawaannya," ucap Kinan takjub melihat banyaknya belanjaan yang aku dan suamiku bawa. Kinan adik bungsuku yang duduk di bangku sekolah menengah atas juga. Thorik dan Kinan hanya berbeda 2 tahun usianya. Sementara aku dan Thorik berbeda 3 tahun. Mas Fahrul mengobrol dengan bapak di ruang tamu. Sementara adikku ikut membongkar belanjaan yang kami bawa. "Priska, jangan boros-boroslah kamu itu. Jangan membelikan ibu belanjaan sebanyak ini. Kamu kan tidak bekerja jadi sudah pasti ini uang Fahrul. Ibu tak enak pada Fahrul yang sudah terlalu baik pada kita, Pres." "Bu, ini semua memang Mas Fahrul yang bayar karena ini juga Mas Fahrul yang pilihkan. Aku juga tak menyangka kalau Mas Fahrul akan membelikan sebanyak ini. Sudahlah Bu, terima saja. Mungkin Mas Fahrul sedang ada rezeki lebih. Ibu doakan saja supaya rumah tanggaku dan Mas Fahrul selalu rukun dan langgeng." Jelasku agar ibu membuang jauh-jauh rasa tak enaknya itu. "Ya sudah, kalau begitu ibu akan segera masak untuk kita makan bersama. Kamu dan Fahrul harus makan dulu di sini bersama kami ya, Pres."
Aku mengangguk sambil tersenyum kemudian mengusap pundak ibu. Tentu aku juga tak tinggal diam. Aku dan Kinan membantu ibu di dapur sementara Thorik, Bapak dan Mas Fahrul asik berbincang di depan. Sampai makanan telah siap, barulah aku memanggil semuanya untuk berkumpul. Karena rumah orang tuaku tak sebesar rumah Mas Fahrul dan tak memiliki meja makan, aku menggelar karpet di tengah rumah dan kami makan lesehan bersama di sana. Mas Fahrul tak sungkan menyantap hidangan yang sudah ibu masak dari barang belanjaannya yang dibawa tadi. Priska, Bapak selalu berdoa semoga kamu dan Fahrul lekas diberi momongan. Tak terbayang pasti rumah ini akan ramai jika ada cucu. Uk, 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 uk. Aku dan Mas Fahrul tersedak secara bersamaan. Rupanya Mas Fahrul juga sepertinya sama terkejutnya denganku. Bagaimana tidak, sudah sebulan jadi pengantin aku saja masih perawan. Kalian kenapa? Minum dulu. Makanya pelan-pelan kalau makan. Ibu memberikan kami segelas air dan kami meneguknya sambil saling menatap satu sama lain. Ketiga,